kasih supporting dana untuk pengembangan modul, program dan lain sebagainya startup mereka, atau bahkan upgrade kalau mereka yang sudah berangkat dari yang konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi sama kita di channel saya Faidillah Kurniawan Official. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa dong salam kita. Salam bincor, ya. Nah, siang ini saya kedatangan tamu nih ke ruangan saya. Ayo, ada yang tahu nggak ya yang nonton ya? Kalau nggak tahu, tulis komentar di kolom chat ya. Siapa beliau? Kalau yang sudah tahu, ya silakan sesuaikan, ya. Saya disambangi oleh salah satu bidadari humasnya UNY. Aduh, bidadari. Nah, kan karena Bidadari yang cewek. mandi. Karena cewek, kalau cowok kan apa Arjunanya ya. Nah, karena cewek kan bidadarinya. Ya. Tapi bukan mermaid lo ya. Oke, nah kebetulan di siang ini beliau ini nanti akan memperkenalkan diri sendiri, nggak perlu saya. Nanti kalau saya memperkenalkan diri ada yang tanda tanya ya di belakang ya. Jangan dibuat questionnaire work-nya ya di belakang ya. Nanti langsung silakan Mbak Rani ceplosan. Memperkenalkan diri, kenapa kok kesini gitu loh. Tiba-tiba kok kesini, main kesini. Oke? Yuk stay tune. Monggo, Mbak, perkenalan dulu nih. Terima kasih sebelumnya Pak Fai. Ya. Saya senang sekali bisa diberi kesempatan untuk bertemu dengan. Nah, alasan saya kesini tentu saja karena saya ingin memberitakan ya atau mempublikasikan tentang kegiatan jenengan yang terkait dengan program Kampus Merdeka ya, terutama yang tentang startup. Oke. Gitu ceritanya. Sebentar, sebelum kita ngobrol startup, tadi yang clue pertama belum keluar ya. Perkenalkan diri dulu dong. Nah. Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Saya Rani. Saya dari Humas Rektorat. Saya memang khusus ke sini untuk bertemu dengan beliau yang sudah sangat terkenal dan viral. Viral apa spiral? Viral dengan apa ya? Postingan-postingan yang menarik. Wah, gitu ya, Bapak, ya. alhamdulillah. Dan variatif. Iya. Oke deh. Oke, Mbak Rani lanjut. Kita mau ngapain nih? Oke Pak Fai, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Fai ya. Ini kan kemarin memang saya ada tugas gitu kan untuk mewawancarai Pak Fai terkait dengan program startup. Oh ya, startup. Startup Ya. mahasiswa ya. Nah itu kan kalau tidak salah itu adalah salah satu dari program kompetisi Kampus Merdeka ya. Betul Gitu sekali ya. MBKM. PKKM. Ya, itu programnya ya. salah satu dari implementasi program Kampus Merdeka atau MBKM tadi. Nah, Ya, terus gini, startup ini pertama gini Pak Fai, mungkin bisa diceritakan startup itu sebenarnya itu bagaimana, program seperti apa gitu startup itu, dan itu startup itu kan memang intinya itu mengajarkan mahasiswa untuk kasarannya gini, untuk berjualan secara online gitu ya, seperti misalnya kayak Tokped, kayak misalnya Gojek gitu kan ya Pak Fai. Nah, bisa nggak lebih realnya dirinci seperti apa program startup itu? Oke, ya terima kasih Mbak Rani. Oke teman-teman, sedikit kita coba ulas di sini seputar program yang kebetulan sekali saya nyemplung di situ sebagai PIC-nya. Ya. Namun bukan berarti saya tahu segalanya atau pakar di situ ya, karena background saya orang olahraga. Nah, ini juga menjadi salah satu kata kunci. Saya orang olahraga, bukan pebisnis murni. Namun sedikit sejarah kita ulik. Jadi kan di kementerian itu, di Kemendikbudristek saat ini itu kan meluncurkan program MBKM Kampus Merdeka, dan dari sekian banyak program itu adalah program PKKM. Nah, program PKKM sendiri ini itu banyak yang bisa kita akses di kementerian, yang boleh kita usulkan, yang barang tentunya juga dikompetisikan antar universitas pengusul.
iya, Jadi itu dikompetisikan antar universitas pengusul. Betul. Tidak serta-merta sebagai hibah atau given layaknya program-program tertentu gitu kan. Jadi harus melalui kompetisi ya. Betul sekali. Kita mengajukan, kita harus bersiap berkompetisi. Nah, kalau sudah berbicara kompetisi pastinya ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau ini konteksnya olahraga loh ya. Oh iya. Nah, berarti kita harus legowo, berbesar hati. Ada yang diterima, ada yang belum bisa diterima. Alhamdulillah, kebetulan UNY salah satu kampus yang menerima. Ada beberapa prodi yang kita mengusulkan itu diterima. Nah, di PKKM ini sendiri, khususnya sekarang secara eksplisit kita masuk di prodi kami, prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1, Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Yogyakarta. Kita mengusulkan beberapa program dan alhamdulillah dari sekian banyak program yang kita usulkan, beberapanya direstui. Salah satunya startup. Oh itu. Startup untuk mahasiswa. Ada juga magang. Mungkin kemarin Mbak Rani sudah sedikit diskusi seputar magang ya. Ada juga kuliah bersama para pakar atau praktisi, baik itu yang berlatar belakang akademis ataupun swasta. Ada juga kita yang namanya 5-in-1. Nah, 5-in-1 ini kita ada kolaborasi penelitian, ada kolaborasi kurikulum, ada kolaborasi penulisan artikel ilmiah, ada pertukaran mahasiswa, bahkan ada pertukaran dosen. Khususnya kerjasamanya diarahkan, difokuskan kepada kampus-kampus yang masuk rate 100 QS ranking. Oh iya. 100 QS rank. Nah, di situ terus ada juga startup tadi. Ya, startup. Nah, itu. Nah, dan saya kebetulan di sini berperan di startup yang PIC tetapnya. Kalau yang lain seperti 5-in-1, kebetulan saya juga nyemplung, tapi kan nggak mungkin semua saya rayahi atau saya istilahnya pegang semua, tackle semua ya. Teol juga kan nanti kan kalau tackle semua ya, kapan tidurnya kita, ya kan? Jadi kurus ya. Jadi kurus yang di rumah pangling, kayak gitu. Nah, terus berbicara startup, sepertinya nih alhamdulillah kami dari prodi PKO FIK UNY itu jadi pionir, ya, khususnya di FIK UNY. Dan di startup ini memang kenapa kok kita kepikiran mengusulkan program startup di awal, karena ya memang eranya sekarang di era generasi zilenial, semua itu kan sudah diadaptasikan ke dunia digital, bisnis ke dunia digital, pembelajaran ke dunia digital, pengamatan dan lain sebagainya, penghitungan dan lain sebagainya, semua ke dunia digital. Semua kajian bidang ilmu masuk ke dunia digital. Nah, nggak apa istilahnya itu? Ya termasuklah dunia kita olahraga. Nah, akhirnya coba kita munculkan alhamdulillah direstui. Nah, ngomong-ngomong startup, dari data yang coba kita survei, di Indonesia itu startup yang berbasis keolahragaan dari 10 itu belum ada 15% teloran startup dari teman-teman yang memang asli berbackground olahraga. Nah, ini yang akhirnya sedikit memantik penasaran kita loh, kenapa kita juga tidak. Jadi kurang ya Pak startup yang khusus di bidang olahraga. Iya, masih minim gitu. Ya banyak sekarang mungkin startup di bidang olahraga, cuma mungkin developernya, inisiatornya, foundernya itu mungkin bukan teman-teman yang berbackground keolahragaan. Iya, padahal kan mohon maaf nih ya teman-teman, kita kan juga punya kapabilitas dong untuk di situ ya kan. Nah, kenapa nggak kita mencoba? Itu sih salah satu tolak ukur pertama. Terus yang kedua, banyak model marketing bisnis itu masuk ke dunia virtual, marketplace, ya e-commerce gitu kan. Itu kan sekarang sudah semua modalnya seperti itu. Nah, sekali lagi, entah itu terkait dengan bidang produk, barang, jasa, konsultan, dan lain sebagainya di dunia keolahragaan, ternyata setelah kita petakan, ya nggak banyak-banyak amat. Nah, itu makanya udahlah,
berani deh kita usulkan. Itu ide mendasar kenapa kita mengusulkan Gaining New Startup for Student di Prodi PKO FIK UNY. Gaining itu gimana Pak maksudnya? Ya, kita mencoba memunculkan startup baru, mendapatkan startup baru di keolahragaan, kan gain. Bagi mahasiswa-mahasiswa, ya, khususnya PKO ya. Betul, bagi mahasiswa. Nah, sebetulnya ada cerita lagi nih Mbak Rani. Kenapa kok harus mahasiswa? Ya kan? Karena kompetensi kami di Prodi PKO FIK UNY secara fundamental itu kan outputnya menjadi pelatih. Menjadi aja ke pelatihan. Betul. Ya. Pelatih cabang olahraga, pelatih fisik cabang olahraga, pelatih mental, konsultan olahraga prestasi, analis pertandingan olahraga dan lain sebagainya, kompetensi yang terkait dengan dunia kepelatihan atau olahraga prestasi. Namun di bidang hal-hal yang seperti ini kan juga ada masih coupling terkait bidang olahraga prestasi yang belum tersentuh. Jadi ada bayangan bagi mahasiswa selain menjadi pelatih. Betul, jadi alternatif selain menjadi pelatih. Entah itu nanti besok apakah ini menjadi profesi utama atau profesi pendamping, wallahu alam. Itu salah satu dasar cerita kenapa kita munculkan startup olahraga khususnya terkait dengan olahraga prestasi di Prodi PKO FIK UNY. Dan harapannya memang secara ruh startup ini kan kita kombinasi Internet of Things lah ya, dari pola konvensional dari IoT itu ke pola digitalisasi. Nah, harapannya secara ruh itu kan memang teman-teman mahasiswa itu atau siapapun yang hendak membangun startup kan berangkat dari mereka sudah pernah mempunyai pengalaman seputar usaha atau bisnis di dunia konvensional. Oh iya. Nah, ini kan ruh mendasar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka paham konsep dasar dari startup. Intinya yang sudah pernah berwirausaha, udah pernah mencoba lah. Betul. Itu harapannya kan ruhnya seperti itu. Ada yang sudah seperti itu. Betul. Tapi yang belum juga banyak. Realitanya di lapangan pengalaman seperti itu kan tidak lebih dari 15%. Itu juga riset kita terhadap adik-adik yang kemarin mendaftar. Kalau mereka sudah punya pandangan, salah satu ruhnya. Selain di startup itu kan paling nggak kita punya tim yang terdiri dari tim. Ya, kemarin saya sudah tanya ada analis 15 ya. Ya, analis marketing, analis bisnis, developer gitu kan. Itu ternyata bagi lagi timnya. Harusnya. Tapi belum ya. Harusnya, tapi kan karena ini difokuskan hanya di Prodi PKO, kan nggak mungkin, Mbak. Nah, akhirnya ya tadi kita harus berangkat dari nol. Itu yang seputar pandangan seputar startup sendiri ke adik-adik mahasiswa. Nah, terus sekarang apa Pak? Apa maksudnya? Apa sih yang misalnya yang bisa saya publish itu apa yang menarik dari program startupnya Pak? Oke. Menariknya apa sih startup yang anak-anak PKO ini? Yang bisa kita coba utarakan ya. Di program startup yang diusulkan, jadi menurut cerita ini saya berkisah sedikit. Kemarin kita membuat penawaran kepada adik-adik mahasiswa di Prodi PKO FIK UNY untuk mengajukan startup. Di mana kegiatan ini kita mulai dari bulan Juli dengan target berakhir di bulan Oktober. Dengan goal itu mereka sudah bisa mempublish startupnya, apapun itu bentuknya. Walaupun belum mungkin hanya sekian bulan, kalau untuk establish saya rasa masih agak belum lah ya waktu kan kita perlu upgrade, develop lagi dan lain sebagainya. Nah terus kemarin kita di bulan Juli di awal kita share itu kalau ada kesempatan. Nah, karena kita mendapatkan program ini dengan cara kompetisi, kami berharap adik-adik itu juga mempunyai semangat layaknya kita. Mereka juga harus berkompetisi. Mereka mendaftarkan ide-ide startup mereka terlepas dari pemahaman mereka sudah seberapa jauh, dan nanti kita akan seleksi.
kita buka pendaftaran. Alhamdulillah di kloter pertama, pengalaman pertama ini ada 20 tim yang mendaftar. Oh, banyak juga ya Pak. Alhamdulillah. 20 tim, satu tim berapa kira-kira? Nah, satu tim penjabarannya itu terdiri dari ada yang 3 orang mahasiswa, ada yang 4 orang mahasiswa, ada yang 5 orang mahasiswa dari masing-masing tim. Jadi nggak sama. Nah, kenapa kok nggak sama? Karena kami mencoba berinisiatif memberikan peluang kesempatan kepada adik-adik untuk mengaktualisasikan dirinya melalui ide startup ini. Toh kita ada mata kuliah kewirausahaan. Oh iya, saya lupa ya, ada mata kuliah kewirausahaan. Betul, ya. ada juga mata kuliah tentang inovasi, kreativitas dan kewirausahaan, dan juga kalau di olahraga, industri olahraga. Oh iya, kalau udah dapat mata kuliah gitu ya berarti udah ada bayangan lah sedikit. Ini ada media untuk implementasi kan? Ya, sudah pernah belajar tentang kewirausahaan. Betul. Mereka sudah punya dasar, walaupun khusus terkait dengan dunia startup kita memang belum bekali. Gitu. Dari 20 tim kita seleksi, yang tentunya karena ini bukan bidang kita meminta bantuan dari rekanan, teman-teman mitra yang memang backgroundnya mereka sudah established, sudah settle di dunia startup. Nah, mereka sudah profesional. Kita bekerja sama dengan 5 mitra kebetulan untuk startup profesional mendampingi kita. Kita seleksi dari 20 tim, kita ambil 15 tim, Mbak. Yang lolos ibaratnya 15 itu. 15 tim. Ya, okay. 15 tim yang lolos, kita beri pendampingan, workshop, training camp dengan waktu yang sudah ditentukan, bahkan kucuran dana. Bahkan kita kasih insentif kucuran dana untuk mereka mewujudkan ide startupnya. Dan alhamdulillah cukup beragam untuk kali pertama. Berarti kucuran dana dari fakultas cukup ya Pak untuk yang mahasiswa ini ya? Kementerian dong. Oh, kementerian. Iya, Oh. Kan Kemendikbudristek. Oh iya, ini programnya kementerian. Oke. Seperti ini mungkin ya bocorannya yang kita punya ya. Oke, itu gambarannya. Nah, terus dapatlah 15 tim. Dapat dana yang tadi ya. Iya, dari terus 15 tim itu. kita kasih supporting dana untuk pengembangan modul, program dan lain sebagainya startup mereka, atau bahkan upgrade kalau mereka yang sudah berangkat dari yang konvensional, ya kan, dengan tangan-tangan dinginnya para profesional yang kita mintai bantuan. Karena tadi yang 5 orang yang rekanan dari luar tadi ya, Iya, membimbing gitu ya ibaratnya. betul. Dari 15 tim tadi. Nah, dari 15 tim tadi untuk lebih menyemangati lagi, Mbak, dikompetisikan lagi. Iya, yang betul-betul ini mereka semua sudah dapat given nih kan, 15 seleksi dari 20 seleksi dapat 15 dibiayai dari 15 tim, dari bimbingan mewujudkan kan. Terus dari 15 kita cari best of the best nih. Dan kalau mereka yang terpilih menjadi best of the best dengan beberapa kriteria, mereka akan dapat reward tambahan. Jadi 15 masih diseleksi lagi ya? 1. 15, maksudnya 1? Dari 15 tim yang didanai, jalan, nanti kita cari 1 yang best of the best. Oh iya, 1. Hanya 1 tim nanti hanya yang 1 tim, ya? iya. Itu Mbak. Terus untuk macam-macamnya perlu kami jabarkan enggak, Mbak? Ide adik-adik, Mbak, atau gimana? Terus gini, Pak, kan kalau startup ya terus terang ini kan berarti kan pakai teknologi komputer ya, apalagi betul. Ya ibaratnya gini, berjualan secara online lah ibaratnya, bahasa ya, mudahnya. Betul. Itu kan kalau belum terbiasa kan, apalagi yang seusia mahasiswa. Yang ini seusia kita apalagi. Ya maksud saya kan belum semua orang tuh akrab dengan dunia startup ya. Startup, dunia komputer, digital, teknologi, apalagi kan ya maaf ya Pak, kan olahraga gitu ya, kecuali seperti ini misal anak-anak yang di fakultas teknik gitu ya, anak-anak TI itu kan jelas ya. Ada kendalanya apa gimana Pak? Kan nggak semua orang langsung bisa bikin yang aplikasi-aplikasi yang online bagus gitu ya. Oke. Kalau bicara kendala pastinya kita punya kendala, Mbak, karena background kita sekali lagi kita olahraga ya. Nah, itu tadi ya. Olahraga prestasi secara khusus. Itu makanya secara ruh mendasar pun ya kita sudah cukup lemah sih sesungguhnya kalau menurut saya. Namun
biar kita ini menjadi kuat ya tadi ada sentuhan dari mitra. Nah, ini mungkin referensi secara mendasar teman-teman. Dalam dunia startup paling nggak kita punya 3 komponen ya. Komponen pertama itu teman yang paham tentang dunia marketing. Ya pasti. Nah, komponen yang kedua teman-teman yang paham tentang dunia bisnis. Nah, yang ketiga ini itu hacker atau yang paham dunia IT ya Pak. IT. Nah, namun karena kita hanya hibahnya diperuntukkan untuk teman-teman di prodi PKO, ya kita tidak bisa merekrut teman-teman dari IT. fakultas lain. Ya. Itu makanya teman-teman mitra inilah yang nanti akan sedikit mengemas, meramu, meracik ide-ide adik ini biar bisa terwujud. Adik-adik mahasiswa. Nah, ini saya meyakini menjadi sebuah keunggulan. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan, startup yang berbackground atau yang berbasis keolahragaan kan belum banyak. Apalagi itu ditelurkan oleh kita yang memang kompetensinya di bidang olahraga. Itu keunikan tambahan. Ada bentuk realnya nggak Pak? Maksudnya apa sih yang maksudnya yang jadi keunggulan adik-adik itu, misal ada barang apa yang bisa apa-apa. Oke. Kan apa? Itu kan barang dan jasa pastinya. Ya, barang, jasa, betul. Apa keunggulannya apa gitu? Oke. Mengadaptasi dari yang sudah ada di baik itu dalam bentuk marketplace ataupun e-commerce. Ada beberapa dari 15 mungkin saya jabarkan saja ya. Itu ada yang mereka kemas dengan namanya Health from Home. Ini kayak big data. Layanan big data dan juga jasa. Terus nanti ada yang namanya IBA, itu tentang kemasan layanan jasa terkait dengan akademi cabang olahraga tertentu. Akademi, maksudnya gimana Pak? Akademi cabang olahraga? Iya, jadi akademi cabang olahraga ini kita kemas untuk profesional lah, kayak beberapa klub di dunia di Eropa gitu kan. Nah, itu dikemas tapi bisa diakses by jaringan. Kamu mau latihan, mau ikut, mau daftar, mau tanya-tanya, bahkan sampai private dan lain sebagainya. Gitu. Itu bisa melalui aplikasi atau layanan yang sudah disiapkan. Gitu. Terus ada yang Infinity Sport App. Nah, ini juga layanan jasa. Nah, kalau yang di sini ini terkait dengan bagaimana kita bisa mempunyai akses untuk berkonsultasi tentang olahraga, baik olahraga prestasi, kebugaran, kesehatan, atau mungkin ya hanya untuk aktivitas sehari-hari. Itu salah satunya. Nggak perlu kita jabarkan secara luas, nanti enggak. Intinya begitu, intinya bisa gitu ya. Pelayanan jasa gitu ya Pak ya, di bidang olahraga. Terus ada F2F and H atau F2F dan H. Ini terkait dengan dunia persenaman dan dance. Seperti apa? Tunggu launchingnya besok. Ada Alesi. Nah, Alesi ini juga dia komponen big data dan juga layanan jasa terkait dengan pendampingan keolahragaan, khususnya olahraga prestasi. Baik yang sifatnya lapangan ataupun laboratoris. Terus ada Edu Sport Disability. Nah, ini juga masih sangat langka. Jadi nggak perlu saya jabarkan. Karena kemarin itu ya Pak, idenya teman-teman ya. Itu makanya ternyata kalau digali, adik-adik itu kreatif ya. Asal mereka dikasih atau difasilitasi dimediasi gitu, mereka ternyata luar biasa ya. Iya kan? Kalau nggak ada seperti ini, mungkin nggak tahu ya kalau idenya banyak ya. Betul. Ya walaupun mungkin nanti kemasannya ini diapain segala macam ya, pastinya yang tahu sudah teman-teman yang profesional. Yang penting idenya ada dulu. Betul. Dan lain sebagainya. Ada Arthur, itu tentang olahraga pariwisata, olahraga rekreasi juga ada di situ. Ada SCH, bukan mall di Jogja ya. Langsung bayar saya kebayang mall. Nanti saya kena tegur sama ownernya. Terus ada sport tour, ini juga salah satu layanan sport tourism juga. Tapi kemasannya sedikit berbeda dengan yang Arthur tadi. Ada yang mungkin layaknya jasa untuk mengemas sebuah event olahraga. Ada yang untuk layanan jasa layaknya Gojek, tapi kita ke arah
pelatih olahraga. Itu gimana kita dihubungkan melalui media itu biar kita bisa mengakses dengan mudah. Macam-macam, ada banyak sekali Mbak, ada 15 yang ada juga yang dia sifatnya barang kayak aparel dan lain sebagainya, itu juga maksudnya ada. barang-barang yang terkait kayak apa misalnya seragam Iya, baju betul jersey ya, gitu aparel itu. peralatan olahraga. Betul. Oh, iya. Ada yang big data, ada yang edukasi, banyak. Ternyata luar biasa, sekalipun memang ini kita butuh energi ekstra ya untuk merealisasikan, karena sekali lagi kita berangkatnya dari titik nol, bukan 0 km Jogja. Itu nanti ya. Itu nanti ya di sini ya. Oke Mbak, gimana apa jadi lagi? gini Pak, jadi kalau misalnya saya membahasakan versi saya sendiri, pemahaman saya berarti gini, bisa ada yang butuh pelatih olahraga, bisa pesan melalui aplikasi yang tadi ya, apa namanya ini butuh ya, pelatih. salah satu namanya tadi ya. Terus butuh pelatih, terus misal nanti untuk mendampingi, misal mau Latihan, bertanding, betul, itu bisa betul. juga lewat aplikasi ini. Betul. Iya, betul sekali. Ya memang apa ya, era 4.0 atau 4.0 itu banyak membuat kita lebih mudah dalam mengakses segala sesuatu kan. Termasuk ya kalau mau butuh apa, misal peralatan olahraga juga bisa. Betul sekali. Bahkan tadi ada layanan jasa, salah satunya mereka untuk maintenance sarpras olahraga, maintenance gitu. sarpras pertandingan. Gitu ya, itu juga ya. Iya. Kalau itu Pak, misal massage gitu kan bisa juga ya, massage. Bisa. Cedera gitu kan. Bisa. Ada juga di situ. Oh ada. Ada juga. Ya. Itu makanya jangan dibocorin sekarang. Nanti nggak penasaran lagi. Kalau pada nggak penasaran lagi, launchingnya gagal. Oh iya. Oke. Saya sudah bisa meraba-raba sih Pak. Jadi seperti itu ya. Iya. Makanya stay tune ya, pantengin terus ya, entah channel ini ataupun besok realisasinya. Jangan dia. Enggak, jangan. Terus gini Pak, sejauh ini menurut Bapak gimana Pak? Ini mahasiswa ini kedepannya apa tertarik, apa sudah mulai bisa Pak? Ini masih tahap awal banget. Betul, ini betul-betul nol sekali. Nah kalau berbicara masalah animo atau ketertarikan, alhamdulillah sudah bermunculan beberapa respon positif dari adik-adik kita Mbak. Nah, karena respon positifnya jualan itu kan nggak gampang ya Pak iya, ya. Respon positifnya gimana? Salah satunya mereka ada yang berkomentar, wah ternyata ini ilmu baru yang sangat luar biasa. Karena selama ini kita baru theoretical gitu kan. Ya belajar kewirausahaan kelas gitu ya. Sekarang implementatif. Wah itu kan pengalaman yang sangat luar biasa. Karena gini Mbak, untuk kita ngikut kucing-kucing bisnis, startup dan lain sebagainya, bayarnya nggak murah. Oh iya pasti. Nah mereka ini dapat gratis, kesempatan, dibayari atau dikasih insentif, bahkan dimodalin lagi. Akan luar biasa tuh program. Apalagi pandemi gini ya Pak ya. Nah, ini cocok ini di zaman pandemi ada misalnya apa-apa bisa dipesan lewat online kan ibaratnya. Betul. Jadi memang sesuai dengan keberbutuhan di lapangan saat ini, sehingga nilai jualnya kan tinggi itu. Ini jadi goal akhirnya ya tadi itu Pak, melatih mahasiswa yang kewirausahaan ya sebenarnya. Betul. Ini wadah implementasi biar mereka tidak hanya sekedar pemahaman teoretikal, dan konsep startup ini kan yang kekinian. Nah, kenapa kok harus kekinian? Bukan berarti kita harus narsis gitu, enggak ya. Itu bukan, tapi kita nggak bisa menghindari terhadap dunia kekinian. Adanya kita harus bersinggungan, bersahabat, dan beradaptasi terhadap kekinian itu biar gak tergilas. Nah itu entry pointnya teman-teman. Ini saya sudah bisa nangkap Pak. Terus lain mungkin Pak iya, apa ada tambahan apa gimana untuk info buat saya Pak, buat adik-adik yang ikut. Oke. Sebaiknya sekarang apa yang sudah sampai sejauh ini yang masih harus dilakukan dan diperbaiki apa Pak? Harapan Pak Fainya sendiri gitu buat adik-adik yang lagi. Khususnya terkait dengan SDM yang sekarang sudah terjun ya. Pada intinya yang paling mendasar, yang pertama niat. Sekalipun misalkan, oh saya udah kepilih, saya bisa masuk camp, saya bisa mewujudin ide, tapi kalau niatnya masih separuh hati, ya produknya juga akan separuh-separuh. Nah,
menurut kata pepatah lah ya, saya sangat suka itu ya. You are be what you think gitu kan. Kamu akan menjadi sesuatu ya layaknya apa yang kamu pikirkan. Ya kan, jadi kita harus berangkat dari niat-niat itu. Nah, karena ini sifatnya berawal dari pembelajaran, ya kita harus sungguh-sungguh. Yang kedua, sungguh-sungguh, optimal, disiplin, biar kita betul-betul mendapatkan banyak pembelajaran di situ. Karena kalau mau ngikutin di luar ya tadi, ini mahal guys. Ini mahal dan tidak semua orang berkesempatan. Nah, kalau kita bicara masalah kesempatan, poin yang ketiga, kalau kamu tidak bersyukur terhadap nikmatmu di mana kamu sudah mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, kamu menjadi orang yang kufur. Ya kan? Kalau kamu jadi orang yang kufur, rezeki itu akan jauh. Nah, ini ya mohon maaf sedikit agamis walaupun saya bukan kiai. Ya. Yang keempat, karena ini sifatnya tim, ya kan, jalinlah network yang bagus antar kalian. Iya, kalian harus pinter-pinter manage mood antar satu dengan yang lainnya, biar kalian bisa satu frekuensi, bisa memelihara frekuensi itu tetap stabil. Karena ini tim, bukan individu, bukan solo, perorangan. Enggak, ini nggak akan jalan kalau perorangan. Ya. Terus yang kelima, jangan lupa, walaupun ini mungkin jadi closing dari masukan saya, segala sesuatu itu suka nggak suka, terima nggak suka, memang harus by design, terlepas dari kuasa yang di atas. Jadi kalau kita sudah menyusun plan, itu harus kita jalankan dengan matriks yang sesuai, terencana, terukur, terprogram, hingga target atau goal tadi tercapai. Nah, masalah adanya kerikil, tanjakan, turunan, lobang, segala macam, kalau kita struggle, lepaslah semuanya. Kita pasti akan sampai ke tujuan itu. Nah, ya mungkin 5 aja dulu, nggak usah banyak-banyak, karena saya bukan motivator. Nyambi Bu ya. Oke, Pak Faiz, saya kira cukup itu aja. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan bisa saya menghubungi Pak Faiz lagi. Boleh. Ini benar-benar baru loh Pak Faiz. Soalnya kan setahu saya kan selama ini ya saya sedikit banyak tahu ya tentang bisa mahasiswa menemukan seperti sampo anti ketombe, sabun untuk mencegah gatal. Ini saya betul ternyata ada hal-hal yang ibaratnya bisa dijual gitu ya. Betul sekali ya. Sisi yang lain juga untuk mempersiapkan mereka siap di dunia kerja nyata di luar sana. Setelah lulus gitu ya, jadi udah ada bayangan gitu ya. Betul, nggak keraba-raba lagi ya kan. Kalau kita masih gabut mau jadi apa ya kan, akhirnya ujung-ujungnya putus asa. Jangan. Enggak lah ya. Alumni UNI pasti jos-jos kok ya. Oke Pak Faiz. Gitu. Terima kasih Pak Faiz. Oke, sama-sama Mbak Rani. Terima kasih banyak. Oke, ya. Itulah teman-teman bincang-bincang receh kita yang sangat sederhana siang ini, ya kan. Semoga walaupun secuil itu ada manfaat untuk teman-teman semua yang menyimak. Nah, kalaupun belum cukup, makanya kasih masukan dong di bawah, ya. Chat sebanyak-banyaknya di kolom komentar apa yang perlu kita tambahkan, kita coba optimalkan. Gitu, stay tune, pantengin terus. Salam bincang.